dikhususkan kepada ahli kisah, yakni Nabi Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja yang disucikan sesuci-sucinya, sehingga mereka itu tidak akan tergerak untuk berbuat dosa. Jadi dijaga itu mereka tuh tidak akan bergerak berbuat dosa, sehingga mereka itu suci. Nah kalau Ba'alawi sampai dengan ribuan tahun, mereka merasa tetap disucikan sesuci-sucinya, dan mereka salah tafsir. Kalau bagi mereka, mereka mabuk, mereka narkoba, mereka ngambil istri orang, mereka berzina, tetap tidak akan masuk surga. Tetap tidak akan masuk neraka, tetap akan masuk surga. Nah ini ya Allah, ini membandingkan penyesatan. Karena yang disucikan sesuci-sucinya hanya berlima, dan mereka itu dijaga tidak akan berbuat dosa. Kalau hadain, mereka berbuat dosa, tetap kebal dari neraka dan azab kubur. Ini suatu penyesatan yang harus kita waspadai. Bahkan kalau kita mau mengkoreksi mereka, itu disampaikannya tuh banyak iblis. Padahal Rasulullah bersabda, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Nah ini kok ribuan tahun kemudian, ngaku-ngaku cucu Nabi, jauh dari Fatimah, Sayyidah Fatimah, itu mereka mabuk, nyolong, zinai istri orang, rebut jamaah sendiri. Itu jangan ditegur. Itu malah kita kalau menegur dibilang iblis. Justru mereka lah yang iblis. Sifat iblis adalah sombong dengan nasabnya, merendahkan yang lain. Kalau kita mempelajari nasab bukan buat sombong, tapi buat yang bisa lahir. Nah kalau mereka nasab itu digunakan buat merendahkan yang lain, merendahkan para kiai, merendahkan pribumi. Pribumi disuruhnya cium kaki, sujud kepada manusia. Ini jelas sesat. Karena Rasulullah saja tidak boleh sujud kepada manusia. Rasulullah kan juga bersabda, andai dibolehkan manusia itu sujud kepada sesamanya, akan kuperintahkan para istri itu sujud kepada suaminya. Tapi itu kalau dibolehkan. Nah, kalau tidak boleh, ya udah. Nah, ini kok malah cucu Nabi ngaku-ngaku, malah disuruh santri-santrinya itu cium kaki, sujud kepada manusia. Nah ini jelas-jelas sesuatu kesesatan. Dan tadi kalau Kanjeng nyebut mereka itu Yahudi, nah itu betul. Karena kalau secara ilmu nasab mereka ini terputusnya kan matkulun nasab. Jadi kalau dalam hukum Islam itu, kalau suatu wanita ini berzina, wanita bersuami berzina, anaknya itu kemudian hamil dan berketurunan. Matlul nasab itu artinya anak tersebut terputus nasabnya, baik kepada suami resmi ibunya maupun terputus kepada ayah biologisnya yang menzinai ibunya. Nah, nasabnya dia malah bersambung kepada keluarga garis ibunya. Begitu pula Ba'alawi. Ba'alawi ini kan ngaku-ngaku keturunan Imam Ali Alawi, tapi dari perbandingan genetik, perbandingan data pustaka, ilmu nasab, ilmu sejarah tidak terbukti sebagai keturunan Imam Ali. Nah, dari data genetik mereka haplogrup G terbuktinya keturunan Kaukasus Eropa. Tapi karena ini nggak jelas, berarti yang dinisbatkannya kepada leluhur garis perempuannya. Nah, dari penelitian Jewish DNA.net, Asegaf, Jamal Lail terbukti ada kandungan genetik kepada Yahudi. Maka mereka benar-benar keturunan Yahudi. Nah, secara garis perempuan. Jadi kalau kita sebut Kaukasus secara biologis, tapi secara syar'i memang ke Yahudi Khazar. Dan ini kita nuan sewu, bukan sentimen. Karena Yahudi itu ada Yahudi agama, ada Yahudi suku. Kalau Yahudi agama, bahasa Inggrisnya Judaism. Kalau keturunan, Jewish. Nah, menyebut orang Islam sebagai keturunan Yahudi, kalau memang itu faktanya, tidak ada masalah. Istri Nabi sendiri, Safiyah binti Huyai, itu keturunan Yahudi. Nah, kita menyebut keturunan Yahudi karena faktanya demikian, bukan karena kita benci kepada istri Nabi. Nah, begitu juga kepada Ba'alawi. Ini kita meluruskan, mereka bukan keturunan Nabi, tapi karena garis lakinya ke Khazar atau Kaukasus, maka mereka sah-sah saja disebut sebagai keturunan Yahudi, karena memang faktanya demikian. Itu kajian dari ilmiah. Maka dari itu kita harus waspada, karena Yahudi ini kan juga punya kebudayaan. Tadi beliau juga karena temanya kebudayaan itu artinya kebiasaan. Nah, ternyata mereka punya kebiasaan rasis. Nah, Rasulullah kan tidak mengajarkan rasis, bahkan mengajarkan bahwasanya yang utama di agama Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa, itu bukan buat saling sombong menyombongkan atau menguasai lain, tapi untuk saling kenal mengenal.
Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan nasabnya. Nah ini kok ngaku-ngaku cucu Nabi tapi mengajarkan rasisme. Nah itu karena budayanya Yahudi. Nah itu kalau orang Yahudi nyebutnya, kalau seseorang sudah agamanya sudah bukan lagi agama Yahudi, bukan lagi Judaism, sudah pindah agama lain, misalkan agama Islam, tapi masih menjaga budaya Yahudi, maka disebutnya Yahudi kripto atau Yahudi tersembunyi atau kripto Jewish. Nah ini bukti para Ba'alawi memang Yahudi kripto karena budaya rasisnya masih mereka jaga. Kemudian mereka menjaga budaya apa? Tari-tarian. Tariannya mereka itu sama persis dengan tari Yahudi yang tari Javid ya. Dan ikatan surbannya juga sama itu. Nah kalau orang-orang Yahudi Yaman yang masih beragama Yahudi dulu di zaman abad 20 sudah pindah ke Israel. Nah sedangkan orang turunan Yahudi yang pindah ke agama Islam, mereka menjadi kalangan Ba'alawi. Ada yang masih di Yaman, ada yang pindah ke Nusantara. Nah, jadi kita harus waspada. Di Nusantara ini banyak turunan-turunan Yahudi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, memang si cucu Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan daripada Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kalau garis nabinya ke Nabi Nuh sama Nabi Adam saja, sama saja dengan bangsa-bangsa kita. Jadi bangsa-bangsa kita ini jangan mau direndahkan oleh bangsa mereka. Bangsa kita itu kalau kita ngomongin nasab justru lebih mulia. Majapahit, Pajajaran itu keturunan Nabi Ibrahim dan bahkan keturunan Nabi Sulaiman. Makanya ada Sleman. Nah, kita ini Nabi Sleman. Jadi ternyata kalau kita keturunan Wali Songo itu ada nyambung ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini, ada jalur ke Maghribi Al-Hasani. Yang dari jalur Al-Hasani, Imam Husain itu kan menikah dengan Syarbanu dari Persia. Nah Syarbanu ini ternyata memiliki leluhur dari Bahram Gor yang ibunya itu keturunan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud. Nah dan itu para Wali Songo menurun ke Jawa. Artinya orang-orang Jawa ini keturunannya ada tautan ke Nabi Sulaiman. Tapi kalau karena genetik kan bisa inilah ya, bisa sudah berkurang karena ada autosomal itu kan, genetik persentase saling menikah berkurang. Tapi tetap orang Jogja ini Slemannya karena lebihnya Nabi Sulaiman, lebih sebagai Yahudi tanda kutip yang baik. Sedangkan kalau Yahudi Khazar, haplogrup G itu justru dulu-dulunya itu ya yang mendukung Zionisme. Kalau Yahudi asli yang dari Bani Lewi, yang dari jalur Yahudi haplog J, yang sama-sama ke Nabi Ibrahim, mereka justru yang baik-baik, yang anti Zionis. Justru yang banyak Zionisme itu dari kalangan-kalangan Yahudi Khazar, haplogrup G, yang saudaranya nih dari kalangan Ba'alawi. Jadi kalau di luar negeri Israel tuh kita melawan haplog G Yahudi Zionis, di Nusantara masih ada antek penjajah dari Ba'alawi yang haplognya G juga. Nah ini jadi kita harus pada dulur-dulur pulau, jangan mau dulur kita dibelokkan. Jadi sempat nih Sumo di Ningrat dibelokkan jadi bin Yahya, Pangeran Diponegoro dibelokkan dari bin Yahya. Nah, juga tahun 2018 ini Panembahan Giriloyo dari Cirebon yang dimakamkan di Jogja itu sempat diklaim sebagai makamnya Muhammad Kodi bin Yahya. Tapi alhamdulillah berhasil dijaga. Kemudian dia pindah jalur. Jadi yang disebut Muhammad Kodi bin Yahya sekarang belok, bukan lagi yang di Jogja, dibelokkan kepada Pangeran Suroho Hadimenggolo di Semarang, yang menantunya Mangkunegoro I. Nah ini kok bisa gerak belok gitu loh. Ini kan berarti jelas namanya pencapokan. Nah, warga kita jangan disangka ini warga Nusantara tidak punya data. Kita punya data primer, data sejaman tertulis. Jadi kalau ada oknum Habib mau membelokkan nasab Pangeran Diponegoro, kita punya counternya dari data Babat Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Ketika ada yang mau membelokkan Sumo di Ningrat sebagai bin Yahya, kita punya data Serat Sarasita leluhur Ing Kadalurjan Jogja juga dengan data Babat Sepehi, bahwasanya sumbernya bukan ke bin Yahya. Ketika ada yang mau membelokkan Pangeran Terboyo Suroho Hadimenggolo Semarang ke jalur bin Yahya, kita punya data Serat Terboyo. Jadi yang ngaku-ngaku bin Yahya harap tobat sebelum terlambat.
sebelum kita sikat. Jadi kita punya data Babat Diponegoro, Serat Sarasila Leluhur Ingka dan Nurjan Jogja, Serat Terboyo, Babat Sepehi, punya data sejaman, data primer. Kalau Anda mana? Data keluarga Ba'alam itu adanya 5 abad kemudian, tidak ada data sejaman. Nah, jadi dulunya yang menyebutkan tentang data sejaman, Robi Pahlawiyah duluan. Jadi keluarga Wali Songo itu dituduhnya nggak punya data sejaman. Mereka menyampaikan Wali Songo sampai dengan zaman sekarang itu terputus 5 abad datanya, mereka nggak tahu data. Kemudian yang ngomong masalah DNA, Habib Pahlawiyah duluan, Rizik Syihab ngomong tentang tes DNA. Nanti kalau yang ngaku cucu Nabi, silakan tes DNA. Nanti tes DNA-nya Rasul kemana? DNA dia kemana? Ini dua ini ternyata sudah terbalik malah mereka yang datanya juga jeda 5 abad, DNA-nya nggak kebukti. Jadi kita tuh sekedar membalikan saja. Mereka menyerang data sejaman, ternyata data sejamannya mereka yang nggak terbukti. Mereka mau menyerang atau menuduh DNA, ternyata DNA mereka yang nggak terbukti. Jadi keluarga Nusantara itu kita menggunakan adab. Kita sekedar membalikan saja, bukan kita itu kebencian dan lain-lain. Karena dalam ilmu nasab sekalipun, kita itu tidak boleh gegabah mendustakan nasab orang lain, tapi harus ada pengecualian dalam rangka melindungi hak orang lain. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku turunan siapa, selama dia tidak merugikan orang lain, itu silakan hak masing-masing. Tapi ketika mereka merugikan hak orang lain, maka kita berhak mengkritik. Apabila ternyata terbukti salah, kita berhak meluruskan supaya mereka sadar dari kesalahan penyesatan mereka yang menggunakan klaim nasabnya. Jadi nasab itu jangan digabah untuk digunakan. Kalau keluarga Wali Songo tidak menggunakan nasab untuk menzalimi orang lain, hanya silaturahim, hanya untuk meneruskan perjuangan, tapi yang dikedepankan adalah ilmu. Karena Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi jangan ngaku-ngaku nasab, bahkan digunakan seakan-akan itu lebih mulia lewat nasab daripada lewat ilmu. Tidak demikian. Karena para nabi sekalipun, kalau hanya keturunan nabi, anak nabi itu saja yang kafir juga ada. Tapi yang beriman dan berilmu itulah yang diselamatkan. Paman nabi sendiri Abu Lahab, keturunan Quraisy, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Tapi kalau tidak beriman dan berilmu, nah beriman kan harus dengan ilmu, bukan kafir buta. Dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat. Kalau tanpa iman, tanpa ilmu, Abu Lahab sekalipun yang mendapatkan laknat paman Nabi langsung dari soal Lahab kita baca tiap hari. Jadi tidak benar nasab itu lebih mulia daripada ilmu. Justru karena iman dan ilmu Allah akan mengangkat derajat. Tidak ada ayat yang menyampaikan Allah akan mengangkat derajat karena nasab. Tidak ada. Adanya Allah akan mengangkat derajat karena iman dan ilmu. Jadi demikian dulur-dulur. Ini mungkin masukan aparat-aparat dari pulau. Intinya kembali kami sampaikan, silsilah itu harus kita jaga, jangan sampai sejarah sudah dibelokkan. Dan kita juga di masa kekinian mengharapkan nih para penegak hukum terus berjuang menegakkan hukum. Jadi ini sudah banyak bukti-bukti pembohongan publik di masyarakat, pembelokan sejarah yang tidak bisa kita diamkan. Juga ternyata sudah ada tindakan kekerasan, persekusi. Ini persekusi terjadi dari masa ke masa. Nah, ini sudah bukan waktunya lagi didiamkan. Kita harus menjunjung tinggi keadilan. Karena negara kita ini ada Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita untuk menegakkannya, untuk mencegah masalah dengan musyawarah sesuai dengan sila keempat. Maka hari ini kita silaturahim untuk bermusyawarah, juga untuk memberikan pencerahan publik, juga untuk menyadarkan kepada para aparat keamanan untuk jangan diam saja. Mari tegakkan keadilan bersama masyarakat. Dan juga dulur kita semua, baik dari Banten, dari Jogja, dari Solo, mari kita terus berjuang. Karena perjuangan ini belum selesai. Guru Gembul meskipun sudah menyampaikan sesuatu yang baik di Robi Pahlawiyah, tapi kan sampai sekarang oknum-oknumnya belum ada yang sadar minta maaf, belum ada. Jadi selama mereka belum sadar, belum minta maaf, perjuangan harus terus berlanjut. Imam Ali menyatakan kezaliman akan tetap ada, bukan hanya karena banyak orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jadi orang-orang baik jangan diam.
Mari kita terus bersama. Mari kita terus berjuang membela kebenaran, menolak kemungkaran di bumi Nusantara ini. Merdeka! Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu wa'alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita. Kita wajib malu. Seorang musik tonton bernama Mbak Muhadi yang sudah sepuh seperti ini, semangatnya menyala-nyala. Mana yang muda-muda ini? Makin semangatnya. Orang-orang benar jangan diam. Seperti pesan dari Gubernur Sulfatil, kita harus bangkit menjaga marwah Nusantara kita bersama. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah disampaikan pemaparan yang sangat sistematis, jelentreh, rinci, bahkan panjang lebar, melebihi jangka waktunya. Tapi luar biasa, semangatnya harus kita jaga. Jadi tadi kami sampaikan bahwa beberapa kali para penjajah itu mengajak berunding, intinya kita ditipu dan dikhianati. Bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana perjanjian Linggarjati, Renville, Rumroyen dan sebagainya. Maka untuk menuju kepada konferensi penggabungan kedaulatan NKRI terjadi serangan Janur Kuning, serangan umum 1 Maret 1949. Ini membuktikan Yogyakarta memberikan tauladan, memberikan contoh untuk meraih kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Tidak hanya cukup dengan perundingan, tapi kita siap untuk berkorban apa saja, termasuk memperjuangkan dengan fisik, darah, dan air mata untuk merebut kemerdekaan itu sendiri. Siap? Terima kasih. Pembicara kedua ini kalau dalam tim sepak bola adalah ujung tombak. Ada playmaker, sayap kanan, sayap kiri, ada penjaga gawang. Lah, untuk ujung tombak di dalam narasi perjuangan Nusantara ini terpilih seorang keluarga keturunan ulama dari Tangerang, Banten. Sekarang netizen menjulukinya sebagai mujaddid abad 20, pembaharu abad 21, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Secara narasi beliau sudah lengkap, luar biasa, bersama para ahli filolog, ahli genetik, ahli sejarah dan lain-lain. Karena mereka mengaku entitas cucu Nabi dan memakai dalil-dalil simbol keagamaan, maka ujung tombak kita dipilih oleh seorang ulama yang alim alamah kelas dunia. Yang Imam bukan ulama receh, bukan ulama kelas kampung. Karyanya kurang lebih hampir 30 kitabnya telah dicetak di seluruh dunia. Kalau ada yang merendahkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, pasti itu adalah keturunan PKI, pasti keturunan Mondoiran, pasti keturunan jomos-jomosnya antek-anteknya penjajah. Saudara, mereka inilah yang menjadi duri di dalam kemerdekaan ini. Tapi pada akhirnya ketika perang Borobudur harus terjadi, kita tidak akan pilih lawan. Siapa saja akan kita sikat, kita habisi. Persatuan ini, narasi ini, perjuangan ini akan menuju pada klimaksnya. Dan insya Allah di pemerintahan ke depan kita jaga situasi dulu, kondisivitas dulu, sampai pemerintahan ke depan telah dilantik, kita gaspol lagi saudara-saudara. Karena Bapak Prabowo Subianto terhadir dalam kampanye telah mengungkit sejarah kelam kita, penderitaan kita, verboten, korboten, dan latar. Semangat itu akan bersama dan kita usung di pemerintahan ke depan. Kita tagih janji beliau, Bapak Prabowo Subianto, bahwa rasisme dan kejahatan di Nusantara harus kita hapuskan selama-lamanya di bumi Nusantara. Semangat. Kita panggil Mujaddid abad 21, Al-Alim Al-Lama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memberikan tausiah, memberikan pencerahan,
berdiskusi dengan kita semua. Monggo waktu teman kami berikan. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Wajib digembek. Dia tak minggir ditabrak. Santoso. Dia udah kering. Condro timpo. Condro Biar nanti tanya jawabnya lancar dan enak, moderator saya alihkan ke ketua panitia, yaitu Panglima Laskar Mataram Nusantara. Agak serak ini. Monggo, ya ikut. Berak-berak. Kak, ya udah enggak sunat.